Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 untuk Madrasah Aliyah mata pelajaran Akidah Akhlak, yakni tentang Asmaul Husna. Ada 7 Asmaul Husna yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah Al-Ghafar. Al-Ghafar berasal dari kata ghafaro yang berarti menutup. Ada juga yang berpendapat bahwa ia diambil dari kata Al-Ghafaru yang artinya tumbuhan. Tumbuhan tersebut digunakan untuk mengobati luka. Jika diambil pendapat yang pertama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asmanya Al-Ghafar menampakkan kebaikannya dengan menutupi keburukan manusia di dunia dengan anugerahnya. Sementara pendapat yang kedua berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah penyesalan atas dosa bagi hambanya, yang akhirnya penyesalan ini adalah sebagai obat yang menyembuhkan dan terhapusnya dosa. Di dalam Al-Quran, kata Al-Ghafar disebutkan sebanyak 5 kali, salah satunya di surah Nuh ayat 10, yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Lalu sebagai hambanya, bagaimana kita meneladani asma Allah Al-Ghafar? Yang pertama adalah senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, kemudian menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membeberkannya di depan umum, kemudian menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Selanjutnya adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq diambil dari kata rozako atau rizq, yakni rezeki. Hanya saja makna rezeki mengalami perkembangan makna, sehingga ia juga dapat berarti adanya makanan, terpenuhinya kebutuhan, bayaran seseorang, kenangan ataupun hujan serta makna-makna lainnya. Dengan demikian, rezeki berarti segala bentuk pemberian dari Allah yang dimanfaatkan baik berupa fisik maupun non-fisik. Dalam Al-Quran, kata Ar-Razzaq hanya disebutkan 1 kali dalam firman Allah Az-Zariyat ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Hanya saja banyak ayat yang lain yang menggunakan akar kata Ar-Razzaq ini yang tersebar di berbagai ayat di Quran. Adapun cara kita sebagai hamba meneladani asma Allah Ar-Razzaq, yang pertama adalah setiap orang sudah dijamin rezekinya. Yang kemudian kita setelah meyakini setiap orang telah dijamin rezekinya, maka kita akan berusaha secara maksimal dan qanaah. Kemudian yang terakhir, mengantarkan rezeki kepada orang lain, karena ketika kita sudah yakin rezeki kita sudah diatur oleh Allah, maka kita juga menjadi perantara bagi datangnya rezeki orang lain. Yang ketiga adalah Al-Malik. Al-Malik secara umum diartikan dengan kata raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf, yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan. Kata Al-Malik di dalam Al-Quran terulang sebanyak 5 kali dan biasanya diartikan dengan arti raja. 2 dari ayat tersebut disandingkan kepada kata Al-Haq yang berarti pasti dan sempurna. Imam Al-Ghazali menyatakan kata Al-Malik menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, melainkan sesuatu tersebutlah yang membutuhkan dirinya. Tidak hanya itu, bahkan segala wujud yang ada di muka bumi ini bersumber dari Allah, dan Allah menjadi pemilik bagi seluruh wujud tersebut. Kemudian cara kita meneladani asma Allah Al-Malik, yang pertama adalah sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dan kepemilikan terhadap sesuatu, yang artinya tidak semua hal kita bisa miliki karena kita hanyalah hamba yang terbatas. Kemudian, pengendalian nafsu. Dalam mengerti dan memahami sifat Al-Malik dengan baik, seseorang mesti dapat menguasai hawa nafsunya. Dan kemudian, yang terakhir adalah bersyukur terhadap nikmat Allah, mensyukuri nikmat yang telah diberikan,
dan kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-hasib. Al-hasib secara etimologi berasal dari kata hasiba dengan 3 huruf Arab, yakni ha, sin, dan ba. Setidaknya terdapat 4 kata dalam bahasa Arab, yaitu menghitung, mencukupkan, bantal kecil, dan penyakit yang menimpa kulit sehingga kulit menjadi putih. Hanya saja makna ketiga dan keempat dari kata al-hasib tadi tidak mungkin dilekatkan kepada Allah. Dalam Al-Quran, kata al-hasib disebutkan 4 kali. 3 diantaranya terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan 1 terkait dengan manusia. Imam Al-Ghazali mengartikan al-hasib dengan dia yang mencukupi siapa saja yang mengandalkannya. Sifat ini hanya milik Allah karena tidak ada satu makhluk pun di dunia yang dapat mencukupi kebutuhan orang lain selain Allah. Lalu bagaimana cara kita meneladani asma Allah al-hasib? Yang pertama adalah tenang dan tentram bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang memaknai al-hasib sebagai zat yang memberi kecukupan, maka ia akan nyaman dan tentram. Kemudian melakukan amal solih semata-mata hanya karena ridho Allah. Dan yang terakhir, melakukan introspeksi diri secara terus-menerus. Karena seandainya makna al-hasib diartikan sebagai zat yang memberi perhitungan, maka yang meneladaninya sudah pasti akan senantiasa melakukan introspeksi diri secara terus-menerus. Yang kelima adalah al-hadi. Secara bahasa, kata al-hadi diambil dari akar kata hadaya, yaitu huruf ha, dal, dan ya. Ia dapat diartikan dengan penunjuk jalan karena ia selalu berada di depan, memberikan petunjuk. Tongkat bagi orang-orang tertentu, misalnya orang buta, dapat dikatakan sebagai al-hadi karena itu digunakan untuk mendahului kakinya sebagai petunjuk kemana kakinya harus melangkah. Selain itu, al-hadi juga dapat berarti menyampaikan dengan lemah lembut. Dari makna ini terlahir istilah hadiah, karena hadiah biasanya disampaikan dengan kelembutan sebagai bentuk simpati kepada seseorang kepada orang lain. Adapun cara meneladani asma Allah al-hadi yang pertama adalah meyakini bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Saking banyaknya sampai kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang diberi petunjuk akan supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Kemudian meyakini bahwa agama Allah merupakan petunjuk atau hidayah tertinggi, dan yang terakhir memberi petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Kemudian al-khaliq. Al-khaliq secara etimologi berasal dari kata khalq atau khalaqo yang berarti mengukur atau menghapus. Kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan dari tidak ada, menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu dan mengatur serta membuat. Kata al-khaliq ditemukan 8 kali dalam Al-Quran dan merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kata khalq dengan berbagai bentuknya terulang 150 kali dan secara umum mempertegas kehebatan dan kebesaran Allah terhadap ciptaannya. Kemudian cara meneladani asma Allah al-khaliq. Yang pertama, menciptakan hal-hal baru yang lebih inovatif. Orang-orang yang meneladani asma Allah al-khaliq dituntut untuk menciptakan hal-hal baru yang kreatif dan inovatif. Hal itu diperlukan karena proses terciptanya sesuatu memerlukan pengetahuan serta kemampuan agar bisa membawa manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta yang hakiki. Dan yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah al-hakim. Al-hakim berasal dari kata hakama yang terdiri dari huruf ha, kaf, dan mim, yang secara umum maknanya berarti menghalangi, seperti kata hukum yang biasanya digunakan untuk menghalangi penganiayaan seseorang terhadap orang lain. Demikian pula kata hikmah yang digunakan untuk sesuatu yang bijaksana, yang apabila diperlihatkan dan diperhatikan, insya Allah seseorang akan selamat. Di dalam Al-Quran, kata Al-Hakim sendiri terulang sebanyak 97 kali dan semuanya mengacu kepada sifat Allah.
Adapun cara meneladani asma Allah Al-Hakim, yang pertama adalah memperdalam ilmu pengetahuan. Salah satu dari pengertian Al-Hakim adalah orang yang memiliki hikmah. Salah satu makna hikmah ialah ketika ia digunakan, maka seseorang akan selamat. Maka dari itu seseorang pasti akan memilih jalan terbaik, dan jalan terbaik hanya ditempuh oleh orang-orang yang berilmu. Kemudian bertindak profesional dalam hal apapun. Seorang muslim yang meneladani Al-Hakim bukan hanya sekedar memiliki ilmu yang seadanya saja, melainkan ia harus memiliki skill, keahlian, dan profesionalitas, khususnya pada bidang-bidang tertentu. Kemudian yang terakhir adalah bersikap bijaksana. Seseorang yang meneladani Al-Hakim pasti akan bijak. Kebijaksanaan akan terrealisasi melalui keyakinan yang penuh bahwa pengetahuan dan tindakan yang diambilnya berada pada jalan yang tepat. Apabila ini terjadi, maka ia akan tampil di depan publik dengan penuh rasa percaya diri, tidak akan berbicara dengan keraguan, dan tidak menetapkan suatu keputusan dengan ragu-ragu dan coba-coba. Video tadi dibuat dengan tujuan untuk menjadi alat bantu guru dalam mengajar, khususnya untuk mengajar siswa di kelas. Alat bantu tersebut merupakan media audiovisual yang dibuat sebaik mungkin dan sebagus mungkin agar ketika ditampilkan di kelas, siswa tidak merasa pembelajarannya berjalan monoton dan membosankan, melainkan berjalan secara atraktif dan interaktif. Video yang saya buat hanya sebagai contoh alat bantu dalam mengajar, bukan menjadi sumber acuan utama dalam pembelajaran, karena sumber yang utama yang pertama pasti adalah seorang guru dan kemudian buku. Adapun video tadi hanyalah sebagai media untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan lebih interaktif, dengan lebih menarik, dengan lebih dinamis, sehingga siswa tidak merasa bosan di kelas. Dan video tadi hanya mengandung materi yang ringan, tidak terlalu berat, karena jika terlalu berat maka siswa juga akan malas dan akan cenderung menghindari untuk menontonnya karena sama saja dengan penjelasan guru. Jadi sumber utama dari pembelajaran tetaplah guru dengan segala macam perangkatnya, dan video tadi hanya sebagai media saja. Namun alat bantu atau media audiovisual ini sangat membantu ketika situasi yang seperti sekarang, ketika terjadi pandemi, maka kelas secara langsung tidak bisa diadakan, maka bisa lewat video agar bisa menyampaikan materi dan maksud dari guru tersebut dengan lebih santai dan lebih menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.